Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang Yesus kasihi. Saat ini kita masih dalam kebaktian online. Semoga melalui kebaktian ini saya dan saudara-saudara tetap dimampukan oleh Yesus Kristus untuk melewati yang sangat sulit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayat yang kedua dan 4. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam Natsum ini untuk minggu saat ini yang terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang 11 demikian. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah Natsum ini kita minggu dalam ini, kita sambut dalam nyanyian
silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, kita naikkan doa kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Gembala kami yang baik, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, segala syukur kami haturkan padamu ya Allah Bapa atas berkat dan penyertaan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau telah menjagai pada setiap kami ya Kristus. Saat ini juga Tuhan, kami hendak melaksanakan kebaktian. Tolong urapi pada setiap hati kami dengan kasih-Mu, dengan karunia-Mu yang berasal dari Yesus Kristus. Jauhkan dari segala wabah penyakit, khususnya ya Kristus pada saat ini yang sedang mendekati kami. Bungkus kami dengan kasih-Mu agar kami terhindar dari segala penyakit. Ya Kristus, perlengkapi pada setiap dalam kehidupan kami sehari. Cukupkan ya Allah. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak menerima segala berkat yang Kau sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita masuk dalam hukum Allah dalam minggu ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai 21 demikian. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang melihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah hukum Allah minggu ini kita sambut dengan nyanyian KJ 285 ayat 1 dan 2. Sidang jemaat yang Yesus kasihi, mungkin di masa-masa kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Saat ini kita datang ke depan-Nya untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jikalau kita berkata bahwa tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta,
dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita secara bersama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi dalam hati. Dalam saat ini kita ambil satu. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan nyanyian pelengkap jemaat dari ke-8 ayat 1 dan 2. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang terdapat dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berkatakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Gabungan 45. Mazmur 93 ayat yang pertama sampai kelima. Kita membacanya secara bersaut-sautan. Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Raja yang Kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikan tingkah kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatang tegak sejak dahulu dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kita sambut dengan kaji 48. Terus
Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda pada minggu pagi hari ini. Kita akan bersama membuka Alkitab kita, mempersiapkannya dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Jika sudah mempersiapkan dan sudah menemukannya, mari kita persiapkan hati kita juga untuk menerima pemberitaan Injil pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Kristus Allah, Tuhan yang menjaga kami, domba-dombanya, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan tetap ada menjaga dan melindungi kami umat. Saat ini ya Kristus, Gembala yang baik, kami mau mendengarkan sabda. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami. Biarlah firman menuntun dan menjadi pelita dalam langkah kami. Sertai kami, terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya apa yang boleh disampaikan bisa menjadi penguatan untuk umat yang mendengarkan. Terima kasih ya Kristus. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan untuk kita sekalian di bawah perikop yang diberikan oleh LAI Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga pintu, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan sabda Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bagaimana kabar kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, orang-orang yang berasal dari kampung pasti tahu pekerjaan gembala. Orang-orang yang tidak lahir di kota besar pasti mengetahui bagaimana kehidupan yang sebetulnya seorang gembala. Seorang gembala pasti
memelihara hewan peliharaan. Kerjanya dari pagi sampai siang, sibuk ngurusin ngasih makan. Kalau ada yang sakit dikasih obat, kalau ada yang mau melahirkan dibantu melahirkan. Bahkan kalau sudah banyak dijual juga oleh gembalanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, menurut pembacaan Alkitab ini, ternyata gembala adalah pekerjaan yang tertua, termasuk yang tertua, satu tertua begitu ya, di dunia ini, di bumi ini. Kenapa? Karena dari zaman Yesus, bahkan sebelum Yesus pun, orang-orang sudah mulai mengembala, membuat kawanan-kawanan hewan peliharaan, membuatnya semakin banyak untuk bisa bertahan hidup awalnya, kemudian berkembang menjadi jual beli dan barter sampai sekarang ini. Kemudian pekerjaan gembala begitu ya, menjadi pekerjaan yang cukup penting dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, untuk merawat ternak, merawat hewan-hewan yang kita butuhkan untuk kita konsumsi saat ini, gitu ya. Dan kata gembala juga menjadi kata kunci dalam bacaan kita dalam Yohanes 10 pada minggu pagi hari ini. Ya, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Dari gambar ini, Bapak Ibu sekalian, adalah gambar Yesus dengan domba. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah gembala. Dan dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yohanes mengidentifikasikan Yesus sebagai domba dan Yesus sebagai satu-satunya pintu masuk ke dalam keselamatan. Dalam gambar ini Yesus diibaratkan sebagai gembala, dan kitalah orang-orang yang menjadi domba-dombanya, domba-domba yang dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh sang gembala. Kalau saya bertanya, kalau dipelihara, kalau ada hewan dipelihara oleh gembala, tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya hewan tersebut adalah hewan yang disayang. Kalau ada hewan yang dipelihara oleh kita di rumah ada yang punya hewan peliharaan. Ada yang punya anjing misalnya, kucing. Tentu kita sayang dengan hewan peliharaan kita, sehingga kita mau merawat dia. Dan itu terjadi dengan pembacaan kita pada saat ini, dengan gambar ini. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Tuhan mau merawat domba-dombanya, ketika domba-domba yang meski nakal, meski sempat hilang, sempat tidak turut dengan gembalanya, tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tetap menjaganya, tetap melindungi domba-dombanya, tetap melindungi nyawanya. Bahkan dalam gambaran kehidupan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya demi domba-dombanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bahwa perikop pada saat ini begitu menyatakan bahwa Yesuslah sang pintu, bahwa Yesuslah sang juru selamat. Injil Yohanes ini memberikan kita kekuatan dan pengajaran yang sangat dalam mengenai siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan yang menjaga dan memelihara umatnya. Tema kita yang dibuat pada sinode pada ketika adalah teladan sang gembala. Bagaimana kita melihat teladan Yesus dalam kehidupan kita umat manusia. Yesus gembala sejati. Sebagai gembala, Yesus mengenal kita sebagai kawanan domba. Yesus tahu. Dan dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah, bahkan dalam Alkitab Perjanjian Baru,
hewan-hewan yang penakut. Jadi perlu ada gembala yang menuntun, perlu ada orang yang menuntun supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak pergi terlalu jauh. Ketika domba keluar dari kumpulannya, dicari oleh sang gembala. Yesus diibaratkan sebagai orang, sebagai Tuhan, sebagai penuntun dan pembimbing agar kita umat manusia tidak jatuh dan tersesat. Saat ini Bapak Ibu sekalian menghadapi permasalahan yang susah, sulit, pelik. Kita kerap kali tersesat. Kita kerap kali keluar dari kerumunan kita. Kita kerap kali menjauh atau tidak mendengarkan apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi perintah dari Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita umat manusia. Kita sering atau bahkan saya dan Bapak Ibu di rumah kerap merasakan khawatir, kerap takut, kerap kita menjadi bingung akan kehidupan ini, sehingga kita akhirnya pergi terlalu jauh. Dan biasanya hal-hal ini terjadi karena kita sulit untuk mendengar, sulit untuk mengerti dan memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Permasalahan silih berganti. Kayaknya kemarin satu masalah belum selesai, sekarang muncul lagi virus corona ini. Kok gak ada habis-habisnya ya masalah dalam kehidupan saya? Kayaknya satu belum selesai, udah muncul yang lain. Kok bertubi-tubi sekali permasalahan dalam kehidupan saya? Apa sih maksud Tuhan? Kalau kita tidak mau memahami ataupun tidak mau sabar dalam mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tentu kehidupan tidak harmonis. Karena hubungan gembala dengan domba merupakan hubungan inisiatif, hubungan yang terjadi antara gembala dengan yang digembalakannya. Sesusah apapun gembala mengembalai domba-dombanya, ketika domba-dombanya tidak ingin digembalakan dengan baik, tentu akan menyulitkan sang gembala. Sang gembala pasti akan terus mencari umatnya yang hilang, akan terus memelihara, akan menepati janjinya. Tapi sebagai domba, kerap kali kita hidup sewenang-wenang, kita hidup sesuka hati kita. Kita bahkan sering tidak mau disebut sebagai domba. Karena domba identik dengan kelemahan, kita mengingkari diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, umat yang lemah. Sehingga kesombongan kita mau menunjukkan diri kita. Tapi ketika kita sampai pada titik ketidakmampuan kita kemudian menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Apakah demikian sikap domba yang baik kepada gembalanya yang terus memelihara kehidupannya? Kita belajar bersama pada saat ini untuk terus beriman, untuk terus melihat bahwa Kristus tetap memimpin dan menyertai umatnya. Yesus bilang, banyak orang-orang di luar sana yang menyesatkan. Selama ini sebelum saya datang kepada Yesus, banyak orang-orang datang, tapi mereka hanya datang untuk mencuri, untuk
Waktu kita melihat janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita yakin akan apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lebih menginginkan atau belajar sesuatu hal yang kita sukai. Jadi ketika Tuhan memberikan kepada kita tantangan-tantangan kehidupan, membiarkan sang jahat hadir dalam kehidupan kita untuk mencobai kita sudah kalah kabur. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita untuk belajar, untuk kuat. Karena Tuhan tahu pencobaan-pencobaan yang dialami oleh umatnya tidak akan pernah melampaui kemampuan umatnya. Karena itu, yakinlah akan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan ada di depan kita seperti seorang gembala. Dan Tuhan selalu melindungi umatnya. Dikala susah, dikala sedih, dikala senang, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Masalahnya sebagai gembalaan dari Tuhan, sebagai domba-domba Allah, maukah kita terbuka kepada Tuhan? Mau kita menyerahkan diri kita kepada Kristus agar kita percaya dan mendapatkan pintu keselamatan daripada Allah Bapa. Di tengah masa-masa yang sulit ini memang tidak mudah, apalagi ketika perut kosong, ketika jiwa hampa, ketika pikiran kalut karena susah keuangan, susah ekonomi. Tapi jangan biarkan kesulitan yang kau alami menghambat kebaikan Tuhan dalam dirimu. Kalau kita mau ingat firman Tuhan dalam Galatia 6, dia bilang, bertolong-tolonganlah kamu kepada sesama. Karena itu sebagai domba-domba Allah yang mengutara, jangan biarkan dirimu tersesat karena kesulitan yang kau alami. Teruslah pegang Kristus sebagai juru selamat, sebagai sosok yang akan terus menguatkan engkau di kala susah dan sedih. Yakinlah penyertaan, teruslah yakin akan kasih menjadi padamu sekalian. Karena janjinya akan menyelamatkan kita sekalian. Janjinya akan terus menguatkan kita sekalian untuk terus saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, saling memampukan, sehingga kasih dan penyertaan Tuhan akan berkat Kristus terus melimpah bagi kehidupan kita, umatnya yang mau percaya. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Persembahan pujian oleh vokal pemuda dan remaja.
Jemaat yang Yesus kasihi, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah Kudus, gereja kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang Yesus kasihi,
tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikannya, mari kita dengarkan nats pemimpin pengantar persembahan kita yang terambil dari 1 Tawaret 16 ayatnya yang ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kudusan. Persembahan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kita sambut dengan nyanyian PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Kristus, Engkau telah segarkan kami melalui siraman firman. Berkatilah setiap kami, ya Allah. Bulatkanlah niat dan tekad pada setiap kami ya Kristus, agar kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang sebagian daripada berkat-Mu. Berkatilah tangan-tangan dan hati yang tulus ikhlas yang telah memberikannya. Berkati juga persembahan ini ya Kristus, untuk penata layanan dalam gereja-Mu yang kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah bawa persembahan ini. Amin. Jemaat akan kembali. Jemaat Kristus, kita akan mendengarkan pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian minggu online pada hari ini dilayani oleh Pekaris Januar Kristianto AW SSI. Kami atas nama Jemaat TP Cianjur mengucapkan terima kasih atas doanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian sekolah minggu online dari hari ini dimulai pukul 7.00 WIB. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi Mas Jemaat atau Pekaris. Bidang kesaksian dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat kita yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, ada 12 orang. Bidang penelitian dan pengembangan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini. Ada 15 orang. Selamat ulang tahun perkawinan. Lingkup GKP Cianjur. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat seorang anak laki-laki pada hari Minggu 22 Maret 2020 di Rumah Sakit Hafiz
yang diberi nama Arvin Abiatar Simanungkalit, anak pertama dari keluarga Bapak MH Simanungkalit Boru Tambun, yang beralamat di Protamas Samoro. Kami masih semangat mengucapkan selamat dan turut bersukacita. Yang kedua, telah lahir dengan selamat seorang anak laki-laki pada hari Sabtu 28 Maret 2020 di rumah sakit saya, yang diberi nama Rafael Emmanuel Pakpahan, anak kedua dari keluarga Bapak D. Pakpahan Boru Panen, yang beralamat di Perum Gedung Permai. Kami bersemangat mengucapkan selamat dan turut bersukacita. Yang ketiga, telah lahir dengan selamat seorang anak laki-laki pada hari Sabtu 17 April 2020 di Rumah Sakit Hafiz, anak pertama dari keluarga Bapak E. Tambunan Boru Setumurang, yang beralamat di Perum Geraha Panorama. Kami bersemangat mengucapkan selamat dan turut bersukacita. Yang keempat, telah lahir dengan selamat seorang anak perempuan pada hari Rabu 22 April 2020 di klinik, anak keempat dari yang diberi nama Deodra Clarissa Boru Sagala dari keluarga Bapak EP Sagala Boru Manado, yang beralamat di Perum Gering Asri. Kami masih semangat mengucapkan selamat dan turut bersukacita. Bidang sarana dan dana. Majelis Jemaat GBI Cianjur mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukurnya. Yang pertama, ucapan syukur dari keluarga Ibu Desa Ragi Boru Purba sebesar Rp200.000. Yang kedua, ucapan syukur dari keluarga Bapak R. Simanjuntak Boru Segala sebesar Rp200.000 atas kelancaran pemakaman orang tua mereka. Yang ketiga, ucapan syukur dari keluarga Bapak BT Halubis sebesar Rp200.000 atas HUT yang ke-30 tahun. Ucapan syukur dari keluarga Bapak E. Tambunan Boru Setumurang sebesar Rp300.000 atas kelahiran anak pertama. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kita dalam minggu ini. Mohon maaf bila ada yang salah mengucapkan atau memberi nama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa syafaat. Kristus Allah Gembala yang menuntun kami, dalam ketakutan dan kekhawatiran kami membakti dalam menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan kami pergi, jangan biarkan kami berlalu begitu saja. Tetap lindungi kami, tetap sertai kami. Tegur kami ketika jalan kami terlalu cepat, atau bahkan terlalu lambat, atau bahkan kami menghilang dari kerumunan kami. Layakanlah kami, biarlah ketaatan kami terus menuntun kami untuk terus beriman akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sertai kami Bapa, terutama bagi jemaat di tempat ini yang sedang menonton video ini di rumah masing-masing, yang dalam pergumulan kehidupan, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga ada dalam sekitar mereka, memimpin, menyertai, ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka untuk tetap bangkit dari keterpurukan kehidupan yang mereka alami. Karena kami yakin dan percaya, sebagai gembala, Tuhan tak akan membiarkan domba-dombanya kelaparan, hilang, atau bahkan tersesat. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GKP Cianjur, terutama untuk yang berulang tahun. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami berulang tahun, yang Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu hari ini, seminggu hari ini. Tuhan yang berkati mereka, menyertai, memberikan mereka kesukacitaaan yang berkat kepada Kristus, sehingga kasih Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan mereka. Kesukacita daripada Kristus dan berkat daripada Bapa terus melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun berulang tahun perkawinan. Kami juga berdoa secara khusus Bapa untuk saudara-saudara kami yang berbahagia karena kelahiran anak-anak terkasih. Kami berdoa untuk anak-anak terkasih Arvin Abiatar Simanungkalit, untuk Rafael Emmanuel Pakpahan, untuk anak laki-laki dari Bapak E. Tambunan Boru Setumurang, untuk anak kami
Leandra Clarissa Bangusabala, kiranya kasih Kristus juga menyertai saudara kami, anak-anak kami. Engkau telah menyelamatkan dan ada dalam proses kelahiran anak kami terkasih, saudara ibu terkasih. Kiranya Tuhan juga hadir menyertai pertumbuhan kembang anak kami. Kami serahkan kehidupan anak kami terkasih ke dalam tangan kasih Bapa. Dan kami yakin Tuhan yang memimpin dan menyertai. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Kristus dalam kehidupan kami, bahwa kami di KP Cianjur juga Tuhan pimpin dan mengurapi untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran tangan kasih Kristus, perpanjangan tangan kasih Allah di dunia ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya untuk memberikan berkat pada sesama. Kiranya pelayanan yang selalu dilakukan dan terus dilakukan oleh majelis jemaat dan seluruh jemaat di KP Cianjur terus berkembang, terus saling menguatkan. Meskipun hidup kami susah dan sulit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menjadikan kami anak Tuhan untuk perpanjangan tangan kasih Kristus di dunia ini. Sertai kami ya Kristus, tapi untuk saudara kami juga yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyertai saudara kami, memimpin mereka, mengurapi mereka, sehingga melalui obat-obatan menjalankan kasih dokter maupun keluarga mereka beroleh kesukaciptaan dan pemulihan yang sempurna daripada Allah. Kami berdoa juga ya Kristus untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang terus bergumul dalam hal ekonomi, yang bergumul dalam pasangan hidup, yang bergumul dalam merindukan kehadiran anak untuk turun dalam kehidupan keluarga. Kami yakin kasih Kristus juga ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk terus melihat pekerjaan-pekerjaan anak Tuhan yang terus akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus memahami kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarlah kami untuk terus memahami janji Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap tekun beriman kepada Allah. Sertai kami ya Kristus, mampukan kami ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemimpin negara kami, untuk lingkungan kami, terutama ketika bulan puasa telah hadir. Saudara-saudara kami boleh melaksanakan ibadah puasa, kiranya Tuhan juga boleh pimpin sertai saudara-saudara kami. Kesejahteraan negara kami, lingkungan kami, Tuhanlah yang memegangnya. Karena kami yakin dan percaya kedamaian dan kesejahteraan bangsa kami juga Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami. Berkati pemimpin negara kami, presiden beserta seluruh jajarannya, sehingga negara kami menjadi negara yang Tuhan berkati. Dan kami yang hidup di Indonesia ini juga boleh hidup dalam tenang dan damai. Sertai kami ya Kristus. Terima kasih atas untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami seluruh umat. Kami serahkan seluruh doa kami, seluruh syafaat dan syukur kami dalam tangan kasih Bapa. Dan bersama-sama kami berdoa kepada kami untuk doa kami. Dan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami berjaya, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan menutup kebaktian kita pada minggu hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari KJ 415 bagian pertama dan yang kedua. Gembala baik bersuli dengan Tersulit dan berdoa
Katakanlah yang baik dan janganlah yang buruk, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tetaplah yakin dan turut dalam teladan Kristus sebagai gembala. Jadilah domba-domba Allah yang setia dan mau taat akan rencana atas kasih Kristus dalam kehidupan. Dan untuk itu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama